Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Lantas kemudian wa aqtasha lailaha wa ahraja duhaha. Dia Allah Subhanahu wa taala menggelapkan malamnya, lantas kemudian mengeluarkan dari gelap itu kemudian menjadi cahaya, maksudnya adalah siang. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ja'ala lailaha mudliman aswada halikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu gelap lagi gulita sekaligus pekat tanpa cahaya seakan-akan. Berarti Allah menjadikan malam seperti itu. Sampai-sampai ada hadis Nabi. Ini ada hadis Nabi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili." Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya di malam yang gelap gulita. Allah membentangkan kedua tangannya di malam yang gelap gulita. Liyatuba, yaitu untuk siapa saja yang bertobat, untuk siapa saja yang bertobat tatkala kemudian dia melakukan keburukan di siang hari. Allah membentangkan yaitu kedua tangannya di malam hari bagi siapapun yang berbuat kesalahan, berbuat dosa-dosa, kalau kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang menyebutkan al-lailu dhulma, malam itu gelap, walat tazidu, dan jangan kemudian kau tambah kegelapan itu dengan dosa-dosa, tapi terangilah malam yang gelap gulita itu bitaubati, dengan bertobat kepada Allah. Malam gelap seperti itu. Dan juga kalau dalam hadis seterusnya itu disebutkan innallaha yabsutu bin nahari, Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan kedua tangannya di siang hari yang terang, yaitu untuk siapa saja yang berbuat kesalahan ataupun dosa-dosa di siang hari. Jangan-jangan atau kalau suatu saat orang yang berbuat kesalahan di siang hari itu hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari. Jangan-jangan kalau ada yang ingin bertobat tatkala kemudian dia berbuat keburukan di malam hari. Sehingga ada ulama yang menyebutkan malam itu jelas, malam itu nyata dan terang. Tetapi kemudian jangan engkau kegelap, yaitu jangan engkau gelapkan dengan banyak perbuatan yang zalim. Maka terangilah malam yang terang itu dengan cahaya keimanan dan banyaknya amal soleh. Ini kalau dalam hadis Rasulullah dan dijelaskan oleh ulama. Makanya kemudian hikmahnya seperti itu. Kalau seandainya kemudian kita melihat fenomena yang ada di alam semesta, kan yang namanya perputaran antara siang malam ini Masya Allah. Hari ini kita sedang posisi malam, tapi di belahan dunia yang lain ada yang pagi, ada yang siang, bahkan di belahan dunia ini ada yang malamnya sampai 6 bulan, siangnya sampai 6 bulan, bahkan seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kita lihat perputaran waktu yang ada di belahan dunia ini, orang azan itu senantiasa sambung menyambung ya, sampai neng dalam bumi semuanya sing jenengane wong adzan kan sambung menyambung. Makanya ada risalah kita disuruh untuk mendoakan sama muslim, karena kabeh manusia boleh jadi Anda hari ini tertidur pada jam-jam malam, tapi di dunia lain atau di negara lain itu ada kaum muslimin yang sedang berdoa sampai lagi turu tapi ana sing doakna Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah Subhanahu wa taala, ampunilah dosa semua orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan yang telah mati ataupun telah hidup. Dalam hadis Rasulullah, siapa saja yang berdoa kepada Allah untuk saudaranya tanpa pernah diketahui oleh saudara yang didoakannya, maka Allah mengabulkannya. Yang apa senengnya coba? Sampai lagi dulu lali kesel sing doang birang-birang. Lantas siapa yang tidak termasuk di dalam doa itu? Yang tidak termasuk diantaranya yang bukan dia notabene muslim. Artinya dia muslim tapi jatuh, dia sudah tidak menjadi muslim karena pelanggaran syariat. Atau dia melanggar hukum-hukum yang menjadikan dia dihukumi
dia tidak lagi sebagai seorang muslim. Contohnya diantaranya adalah tariku sholati, meninggalkan sholat. Yang kedua, atau suatu saat kemudian kita tidak terbiasa, orang pernah mendoakan saudara muslim lainnya, sampai juga tidak termasuk di dalam doa itu. Sampai doa nah, gue maksudnya. Mulai jangan lupa suatu saat dengan ya sisakan waktu paling-paling hanya sekedar 1 menit juga tidak ada lah. Ketika kita mengucapkan kalimat setelah sholat, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kan tidak sampai 1 menit. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, yang bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang Islam laki-laki ataupun perempuan, itu orang laki-laki dari kelompok orang beriman ataupun perempuan dari golongan orang-orang yang beriman, baik yang hidup ataupun yang telah mati, atau dengan bahasa seperti itu. Artinya apa? Kelompok suatu saat jenengan lagi tidur, banyak yang mendoakan panjenengan. Artinya kan senantiasa sambung menyambung. Doa kaum muslimin di belahan dunia ini seperti mata rantai. Ada yang setelah kemudian selesai berdoa disambung di tempat yang lain, dan seterusnya. Seakan-akan seperti itu. Mulanya kan anak doanya masya Allah, assalamualaikum kena rampung sholat, kayak kan doa anak abian. Keselamatan untuk kalian semuanya. Kaliannya siapa? Wong Islam, wong beriman, sing pada sholat. Sing ora sholat ya ramedu ke bilang kono. Kan iya ya. Masya Allah ya senjane akeh sing doa ya. Boleh jadi mungkin doa kita tidak dikabulkan, tapi doa dari kaum muslimin saudara kita di tempat yang lain itu yang nanti kemudian dikabulkan oleh Allah. Boleh jadi mungkin seperti itu. Makanya kewajiban kita selaku kaum muslimin, contohnya apalagi kalau satu majelis seperti ini, satu majelis ini jangan sampai lupa, kecuali yaitu saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Apa mending kenal seperti ini, ya paling tidak ya kita mendoakan sebagai bentuk empati kepada sesama muslim, teman satu majelis. Apalagi suatu saat tatkala kemudian salah satu di antara kita wis berpulang, sing diharap-harap apa? Doa. Suatu saat begitu wis pulang, wah kayak Pak Turimin orang doa kena aku ya lah. Biasa jagong, biasa keluaran jerai gue. Iya maksudnya. Iya, jadi Yasin. Jadi engkau mendak bisa mendak aja apa? Soalnya ngewis, ayo wis gue. Wis orang maning. Dan kemudian berikutnya adalah qala Ibnu Abbas. Sekarang berkata Ibnu Abbas, kalimat aghtasya lailaha. Kalimat aghtasya lailaha maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggelapkannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggelapkannya, sebagaimana di terjemahan yang kita lihat, di terjemahan juga mengartikannya seperti itu. Seperti penafsiran dari Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, dan banyak dari kalangan ahli tafsir dari kelompok tabi'in maupun sahabat. Kalau kita artikan menurut bahasa, artosa ke jenjane untuk menggelapkannya. Karena artosa itu diambil dari kalimat khotasha yaktosu, artinya adalah menutup. Jenjane menutup artinya. Kalau diartikan seperti itu kan, dialah Allah Subhanahu wa taala telah menutup lailah malamnya. Nah, bisa diartikan gelap gulita. Di situ kan diartikan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu gelap gulita. Itu kan arti jadi. Arti jadi yang disesuaikan dengan tafsir. Nah, tafsir itu mengarah kepada tafsir Ibnu Abbas. Maksud dari kalimat itu adalah Allah menjadikan malam gelap gulita. Kemudian diterjemahkan ditulis seperti itu. Karena nek diartikna sesuai dengan berkata, ya kayak seolah-olah turun tepat temen apa ki maksudnya. Itu seperti itu maksudnya. Dan berikutnya, wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi, dan setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghamparkannya. Ini menjadi satu dalil orang yang berpendapat bumi itu datar. Sementara ini kan anak kelompok kaum muslimin, komunitas
bumi bulat, ana mending komunitas bumi datar. Sampai tahun-tahunan kalau saya ikuti di grup di dunia maya, waduh, komennya banyak banget, masing-masing mengeluarkan dalil. Ada yang berpendapat bumi itu bulat, ada yang berpendapat bumi datar. Dan kalau kita kumpulkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya memang mengarah dua-duanya. Ada dalil yang menunjukkan bumi itu bulat, tapi ada dalil pula yang menunjukkan bumi itu datar. Nah, kalau saya ya, Allah menciptakan seperti itu kan udah diperdebatkan. Sing permasalahannya ke udah masalah datar kami bulat, Kang. Tapi sampai ibadah orang yang bumi. Jadi kan itu intinya ya. Udah masalah bulat kami datar. Sehingga tidak pernah kemudian ada finalnya kalau kita lihat perselisihan itu. Sampai kan Masya Allah komunitasnya kayak wedding kalau saya lihat. Ya main sih banyak ilmu-ilmu di dalamnya. Atau wawasan dan wacana di dalamnya itu banyak. Ya semuanya benar kalau kita lihat. Kalau mereka menggunakan dalil. Nah dalil ini salah satunya. Pada kalimat dahaha, karena kalimat dahaha artinya itu suatu saat jenengan, kalau kalimat dahaha artinya dia Allah menghamparkannya, bumi dihamparna. Maksud dihamparna berarti apa? Digelar. Ya, maka oleh karena itu inilah yang menunjukkan yang namanya dahaha. Bumi itu datar. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat dahaha, itu menggelar. Tidak ada sesuatu yang digelar kecuali itu hamparan. Alasannya seperti itu. Dijawab mening nang sing berpendapat bumi itu bulat orang kampung ya. Karena memang dua-duanya benar di dalam Al-Quran juga terdapat seperti itu. Wallahualam bisawab lah. Dan rame ya, rame kalau saya lihat. Dan berikutnya, wahroja, setelah Allah kemudian menghamparkannya, Allah mengeluarkan dari dalam bumi ma'aha, yaitu air, mata air, sungai yang mengalir, kemudian yaitu tempat-tempat yang notabene itu bersumber air yang banyak. Lantas dengan air itu pula yang ada di permukaan bumi ini, rumput-rumput menghijau, tumbuhan-tumbuhan tumbuh subur pula, dan juga sekaligus padang rumput yang menyedapkan pandangan. Masya Allah ini ya, artinya ini menunjukkan maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai dalil penguat. Kalau siapa saja yang tidak percaya kepada hari setelah kematian akan dihidupkan kembali, Allah itu loh, lihat, menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunungnya, mata airnya, sungai-sungainya, lantas kemudian tumbuh pula yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang tadinya kemudian kering, yang tadinya mati, kemudian ada pula tumbuh-tumbuhan itu. Kalau seandainya Anda kemudian tidak percaya kepada hari setelah yaitu hari setelah mati hendak dibangkitkan kembali, lihat itu rumput yang kering. Nanti tatkala kemudian hujan itu turun, maka rumput-rumput itu kembali tumbuh subur dan terkadang menjadi hijau dan sedap dalam pandangan manusia. Dan ini sekaligus matangan, yaitu satu kenikmatan untuk kalian semuanya dan sekaligus untuk kehidupan, yaitu hewan-hewan ternak kalian semuanya. Kalau disebutkan di dalam hadis Nabi, ini supaya selesai rampung semuanya. Di dalam hadis Nabi, hadisnya ini proses Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya dari Yazid bin Harun, telah memberitahu kepada kami Ngawam bin Husayb dari Sulaiman bin Abi Sulaiman, dari Anas bin Malik dari Nabi, berarti dari Nabi dari Anas bin Malik. Qala berkata subhanahu wa ta'ala, Qala berkata yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqallahu al-ardha, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang kita pijak, ja'alat tamidun, maka kemudian bumi itu menjadi tamid. Tamid itu berguncang. Tatkala Allah menciptakan bumi, buminya itu berguncang, atau kemudian tidak tetap, atau kemudian terjadi gempa, rogeh, atau bergerak, ora tetap, ora kokoh, ora pergua cara bahasa dewek. Lantas berikutnya, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Berarti yang mula-mula diciptakan buminya terlebih dahulu, yang kedua kemudian Allah menciptakan gunung.
Fa'alqaha, kemudian Allah menancapkan gunung-gunung itu di atasnya. Oleh Allah lantas tancapnya gunung-gunung. Makanya gunung itu memiliki pasak-pasak kalau di dalam ayat Al-Quran. Gunung-gunung itu memiliki pasak-pasak yang tertancap dalam menuju bumi. Tujuannya apa? Supaya bumi yang kita pijak tidak terjadi guncangan yang keras. Makanya tanda termasuk mendekati kehancuran dunia yang kita pijak, di antaranya adalah kalau bumi yang ada di belahan, yaitu gunung-gunung yang ada di belahan dunia hari ini, semuanya itu menunjukkan gejala aktif hendak meletus. Ini menunjukkan bumi newis mendekati kehancuran. Soalnya menunjukkan dari dalil ini menunjukkan bumi ini dewek ora bisa ana gempane karena ana gunung mulane ora goyang. Bayang nek sampean urip nang alam dunia ora ana gununge, sampean goyang-goyang terus kepriye jajal. Ngopi utah terus ya, jempal kan ya susah. Masya Allah, ini kan nikmat ya, nikmat ya, nikmat. Dan berikutnya fa'istaqarat, kemudian bumi itu menjadi tenang. Begitu ada gunung, buminya menjadi tenang. Fata'ajabat al-malaikatu min khalqil jibal. Malaikat-malaikat pada saat itu takjub kepada gunung itu. Malaikat takjub kami gunung. Bisa sampai kemudian bumi yang tadinya berguncang dengan gunung-gunung yang ditancapkan memiliki pasak-pasak di bumi, kemudian bumi itu menjadi tenang. Lantas malaikat itu yaitu menjadi takjub. Lantas bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku, adakah dari ciptaanmu itu sesuatu yang lebih berat dari gunung? Terus ditakuni Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat, adakah yang lebih berat dari gunung? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang lebih berat yaitu dari gunung. Naam, al-hadid, besi. Besi berarti. Besi dikumpulkan kabeh berarti ngungkuli apa gunung. Kalau menurut hadis ini. Lantas berikutnya adalah qalat, kemudian malaikat itu bertanya lagi, lantas adakah pula min khalqika asyaddu minal hadid? Adakah yaitu makhlukmu, ciptaanmu, hai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih berat daripada besi? Qala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, na'am, ada, an-nar, api. Api berarti lebih berat daripada ya besi. Buktinya apa? Besi lebokna geni ya, singkala apa nih? Sini lebih geni juga ya kan? Ya, sesuatu apa saja yang kemudian selain air masukkan ke api nanti berubah menjadi bahan bakar api, kemudian apinya menjadi besar. Mulanya menunjukkan api itu lebih besar daripada besi. Mulanya menunjukkan api neraka, masya Allah dahsyatnya kemudian apinya. Wong api nang dunia kayak gue. Dan berikutnya, lantas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya lagi, wahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku, adakah makhluk ciptaanmu sesuatu yang lebih berat daripada api? Naam, ada, al-ma'u, air. Sing lebih berat karena api banyu. Mulanya air bisa mengalahkan api. Makanya kemudian ada perkataan Ibnu Jauzi di kitabnya, ad-dunub, dosa-dosa manusia itu mengantarkan kepada api neraka. Maka padamkanlah api neraka itu bidumungi min khasyatillah, yaitu dengan air mata bertaubat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda memiliki air lautan sejumlah 7 samudra untuk memadamkan api neraka, tidak mungkin bisa. Tapi air mata yang tumpah karena takut kepada Allah sekalipun 1 tetes mampu memadamkan api neraka yang sangat menyala-nyala. Ini masya Allah ya. Kalau suatu saat Anda itu bisa menangis kepada Allah. Lantas kemudian Allah ditanya lagi, Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, wahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah ciptaanmu itu yang lebih berat daripada air? Lantas Allah kemudian berfirman, arihu, angin. Berarti angin itu lebih berat daripada air.
Kalau suatu saat terjadi angin yang besar menimpa kehidupan manusia, ya sudah. Ini cukup kekuatannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada air itu sendiri. Wong air juga besar banget ya. Contohnya kayak jembatan-jembatan, kalau nggak kuat, ya wis kendang kawan banyu. Umaya sampean gawa banjir bandang ya wis gotong kabeh. Kan ini menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Itu seperti itu. Lantas kemudian berikutnya, lantas oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya lagi oleh malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Subhanahu wa taala, adakah yaitu makhluk ciptaanmu itu, sesuatu ciptaanmu itu yang lebih berat daripada angin? Terus Allah ditanya lagi oleh malaikat, ya Allah Tuhanku, wahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih, adakah ciptaanmu itu yang lebih berat daripada angin? Qala, menjawab kemudian Allah Subhanahu wa taala, na'am, ada. Kalimatnya adalah ibnu Adam, anak keturunan Adam, berarti manusia. Yang dimana manusia itu ya tasaddaqu biyaminih, dia memberikan harta bendanya dengan tangan kanannya. Lantas kemudian yukhfiha min simali, dan menyembunyikan dari tangan kirinya. Jadi si manusia kalau dia memberikan harta bendanya di jalan Allah, memberikan dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak melihat, ini lebih berat daripada gunung, lebih berat daripada api, lebih berat daripada besi, lebih berat daripada angin, dan lebih berat dari apapun. Menunjukkan pahalanya sangat besar. Terus antum tanya, maksud orang yang memberikan harta bendanya di jalan Allah, memberikan dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak melihat, maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak membatalkan pahala sedekahnya. Karena kita tahu, tangan kiri menggambarkan sisi-sisi negatif, tangan kanan menggambarkan sisi-sisi positif kalau dalam kacamata Islam. Sehingga maksud dari kalimat memberikan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihat, berarti menunjukkan makna memberikan harta bendanya tidak dibatalkan pahala sedekahnya. Pahala sedekah itu bisa batal sebagaimana di bab-bab dulu telah disinggung, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 264. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Jangan sekali-kali kemudian engkau membatalkan pahala-pahala sedekahmu. Di antaranya adalah satu, dia bersedekah tetapi tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Yang kedua, dia berbuat riya atau kemudian tujuannya mencari penilaian manusia. Yang ketiga, sering-sering menyebutnya. Yang berikutnya adalah dia menyakiti hati si penerima. Asal empat-empatnya ini lolos, maka panjenengan termasuk orang yang memberikan harta bendanya di jalan Allah, tangan kanannya memberikan, tangan kirinya tidak melihat. Maksudnya seperti itu. Berarti selesai bab ini. Oh, ini masih ada satu kalimat lagi hubung ini. Ya, supaya matangalakum wali an'amikum ini. Pada kalimat yaitu matangalakum wali an'amikum, sebetulnya di bawahnya ada hadis lagi. Kalau yang buka di link tafsir, di bawahnya lagi ada hadis, cuma hadisnya itu mungkar, jadi tidak perlu kami baca lah. Ya, hadisnya mungkar. Pada kalimat matangalakum wali an'amikum, semuanya itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi, menjadikan gunung-gunung, menjadikan besi, menjadikan air, menjadikan api, menjadikan angin, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak Adam yang memberikan harta bendanya, memberikan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihat. Ini semuanya adalah matangalakum, untuk yaitu kenikmatan kalian semuanya. Berarti semuanya itu tujuannya adalah untuk keberlangsungan manusia hidup yang di dalam kehidupan dunia penuh dengan segala kenikmatan. Coba bayangkan, api, Masya Allah sisi nikmatnya. Air, Masya Allah, sampai bayangkan saja kemarin-kemarin tatkala nggak ada air. Kayak apa risi ya? Orang terus telung dina kayak apa? Makanya ya, tidak bisa minum, pokoknya repot dingin lah.
Antum tidak bisa pernah membayangkan pula kalau suatu saat tidak ada gunung, oh ini lebih parah lagi. Bumi yang kita bijak boleh jadi mungkin berguncang terus. Kalau suatu saat tidak ada angin, ini juga lebih parah lagi. Artinya Allah menciptakan semuanya itu sangat sayang dan sangat cinta, sangat lemah lembut kepada kehidupan manusia. Kenapa sampai kemudian terjadi musibah? Angin membawa petaka, air membawa petaka, api membawa petaka pula. Sampai kemudian gunung-gunung membawa petaka. Ini semuanya akibat dari perbuatan tangan manusia. Sehingga kalau di dalam ayat Al-Quran disebutkan, musibah apa saja yang menimpamu itu adalah dari kedua tanganmu. Sampai-sampai di dalam ayat Al-Quran kan disebutkan, walau ana ahlal qura amanu wa taqau. Kalau seandainya penduduk bumi, penduduk desa, penduduk kampung, mereka beriman, mereka bertakwa, maka sungguh la fatahna alaihim barakatim minasyama. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau manusia kemudian ingkar, mendustakan ayat kami Allah siksa. Kami Allah akan menyiksanya, kami Allah akan mengazabnya, yaitu pada saat dia bermain-main, pada saat dia kemudian sedang tidur pulas di rumah-rumah mereka. Makanya dari itu, kadang-kadang nikmat-nikmat itu bisa berubah menjadi musibah. Air sifatnya adalah menjadi satu anugerah. Tapi kalau suatu saat menjadi musibah, ini cukup berbahaya. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib menyebutkan, al-musibatu unzilat. Musibah itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala atau dipanggil bidunubil isya insani, itu dengan dosa-dosa manusia. Musibah bisa turun ke permukaan dunia ini diundang dengan dosa-dosa manusia. Lantas baru ingat al-musibatu, lantas kemudian diangkat musibah itu ditaubat dengan taubat kepada Allah. Artinya ini menunjukkan Allah pada dasarnya menciptakan semuanya itu tujuannya adalah matangalakum, itu satu kenikmatan untuk kalian semuanya. Besi ya nikmatnya Masya Allah. Tapi naik besi terus jadi bedil nembaki wong Palestina nang Israel ya. Ini naudzubillah. Kemudian wali'an'amikum, dan juga yaitu sisi kenikmatan, sisi kehidupan yang penuh dengan kenikmatan untuk hewan-hewan kalian. Di sini menunjukkan Allah menghamparkan bumi, Allah mengeluarkan mata airnya, Allah kemudian menetapkan bumi dengan posisinya tidak ada, yaitu gempanya. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air-air sungainya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan, semuanya itu adalah keberlangsungan untuk kehidupan seluruh makhluk yang ada di dalam permukaan dunia. Tujuannya adalah supaya manusia kembali dan bertaubat dan bersyukur dan mengagungi dengan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala sampai batas waktu yang Allah tentukan yang ada di dalam kehidupan dunia. Artinya semuanya itu terbatas pada ajal. Artinya pada kematian manusia yang ada di dalam kehidupan dunia. Saya kira ini selesai. Berarti besok sampai surat An-Nazi'at ayatnya 34 sampai 46. Wa insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan. Cukup ya? Nahtimu bihadza majlis ta'lim bidawati Rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.